Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medrianto, NIM 200874144. Saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 3. Yang kedua, struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 3. A. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat 3. Tugas seseorang guru pendidikan jasmani pada fase belajar tingkat ketiga ini tidak dapat dikatakan ringan bila dibandingkan dengan fase belajar tingkat pertama atau kedua. Hal ini perlu dipahami karena pada semua tingkat belajar, guru pendidikan jasmani mempunyai tugas dan tujuan yang berbeda-beda. Pada belajar tingkat pertama, guru mempunyai tugas yang berat, yaitu untuk memperkenalkan kepada peserta didik sesuatu yang baru dan berusaha untuk mengendalikan proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menguasai hal-hal yang baru dan batas-batas tertentu. Pada fase tingkat kedua, guru memiliki tugas untuk menambah dan memperluas keterampilan peserta didik. Fase ini merupakan fase perantara atau transisi yang menentukan prestasi tinggi seseorang. Berdasarkan dari uraian di atas, dapat diperoleh suatu definisi perbedaan kemampuan prestasi seseorang yang berada pada fase belajar pada tingkat ketiga adalah kemampuan yang cukup tinggi dalam mentransfer keterampilan motorik yang telah dikuasai ke dalam berbagai kondisi dan situasi. Kemampuan seseorang yang berada pada belajar tingkat ketiga dalam mengambil atau merubah keputusan dalam waktu yang cukup cepat, serta mempunyai kemampuan yang cukup tinggi untuk mentransfer keterampilan yang telah dikuasainya merupakan hasil perbaikan yang didapatnya melalui peningkatan dalam berbagai aspek, antara lain perbaikan dalam mengantisipasi suatu situasi dan kondisi, perbaikan peran analisator kinestetik sehingga ia mampu mengendalikan dan mengatur impuls-impuls tenaga pada otot-otot yang bekerja sesuai dengan kebutuhan, perbaikan fungsi dan peran pendera penerima informasi, perbaikan dalam pengelolaan informasi yang diterima, B. Ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat 3. Pertama, terbentuknya kemampuan automatisasi. Kemampuan automatisasi ini merupakan tingkat kemampuan yang tinggi dalam penguasaan keterampilan motorik olahraga. Kemampuan automatisasi ini erat hubungannya dengan program gerakan yang telah tersimpan sebagai ingatan motorik. Maka individu yang bersangkutan hanya tinggal merealisasikannya. Sebagai contoh konkret, misalnya gerakan kaki dan ayunan tangan pada saat berjalan. Yang kedua, bayangan dan konstruksi bayangan gerakan. Kecepatan dalam memiliki dan mengkonstruksi bentuk-bentuk gerakan baru akibatnya dari perubahan situasi secara tiba-tiba atau kecepatan dalam pengaturan dan pengendalian kembali penyimpangan gerakan. Dalam hal ini dapat kita amati
Di dalam permainan bola basket, seorang pemain telah membuat program gerakan untuk melakukan shooting, tetapi dengan tiba-tiba dihalangi oleh pemain lawan. Pemain yang akan melakukan shooting tersebut dengan cepat dapat merubah program menjadi gerakan lain, seperti mengoper bola pada salah satu teman. Untuk melaksanakan suatu gerakan adalah menyertai aspek-aspek yang berhubungan dengan program gerakan. Misalnya, dalam melaksanakan lompat jauh, seseorang akan melaksanakan gerakan awalan, gerakan menolak, gerakan melayang, dan gerakan mendarat. Ketiga, irama gerakan. Berkaitan dengan irama gerakan, maka bentuk kerja yang diperhatikan dalam pelaksanaan gerakan pada fase tingkat ketiga ini terlihat semakin mulus dan lancar, sehingga gerakan berjalan yang dilakukan cukup efisien dan efektif, baik dalam hal pemakaian ruangan maupun waktu dan tenaga. Yang keempat, kecepatan gerakan. Individu yang berada pada fase belajar tingkat ketiga mampu melakukan gerakan-gerakan yang dituntut dengan cepat. Bahkan situasi dan kondisi memaksa dia mampu melakukan perubahan bentuk gerakan dengan cepat. Bentuk gerakan yang pertama adalah program yang sebenarnya, yakni bentuk-bentuk gerakan atau bentuk-bentuk aksi motorik yang akan dilakukan untuk pencegahan tugas gerakan atau untuk meraih hasil yang dicapai. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 3, ciri-ciri fase belajar motorik tingkat 3, dan implikasinya ke dalam proses pembelajaran. Fase ini untuk menstabilkan kemampuan koordinasi halus yang telah dikuasai. Proses pembelajaran diarahkan untuk pembentukan kemampuan transfer dari keterampilan motorik yang telah dikuasai tersebut pada sebagai situasi dan kondisi. Bentuk latihan lain yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran adalah latihan dalam bentuk mental training, misalnya memberikan latihan untuk membangun konstruksi gerakan atau menyusun program gerakan, atau latihan-latihan yang dapat mengarahkan peningkatan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan secara tepat dan cepat untuk mengatasi berbagai situasi yang bermasalah. Latihan mental ini akan lebih bermanfaat lagi bila latihan diarahkan pada perhitungan kecepatan bagian gerakan, yaitu yang pertama, kemampuan mengantisipasi perubahan situasi yang akan terjadi pada efek dari perubahan tersebut. Kedua, kemampuan ketetapan gerakan. Ketiga, kemampuan melaksanakan gerakan secara ekonomis, baik dari segi waktu, tenaga maupun uang yang dipakai. Keempat, kemampuan pengambilan keputusan dengan cepat. Struktur dasar gerakan. Kata struktur diartikan secara sederhana sebagai suatu susunan tertentu, maka struktur gerak dapat diartikan sebagai struktur gerakan atau dapat diterjemahkan sebagai susunan dasar dari suatu gerakan atau susunan yang selalu ada dalam pelaksanaan suatu gerakan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mendengar, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.